Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola ya guys ya. Oke, perkenalkan gue Aji, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Kali ini kita beralih ke sepak bola dunia, dimana spesifiknya gue akan membicarakan soal Liga Inggris ya, dimana possibility juara Liverpool itu bisa ditentukan mulai pekan ini ya. Possibility juara Liverpool mulai bisa ditentukan pekan ini. Dimana ini kan masih tersisa 6 pekan ya, masih tersisa 6 pertandingan. Liverpool unggul 13 poin dari Arsenal, dan kalau Liverpool di minggu ini memenangkan pertandingan menghadapi Leicester City, dan gue yakin bisa ya lawan Leicester sih. Leicester udah hampir degradasi ya kan, jadi ya harusnya bisa banget ya. Kalau Ipul menang lawan Leicester dan Arsenal kalah lawan Ipswich Town ya, maka Liverpool minggu ini akan mengunci gelar juara IPL ke-20-nya, juara Liga Inggris ke-20-nya, dan akan menyamai prestasi Manchester United di peringkat pertama terbanyak Liga Inggris sepanjang sejarah. Dan itu bisa dimulai dari pekan ini ya. Kalau melihat situasinya, harusnya Liverpool ini kan nyaris tidak dengan cedera ya. Yang cedera cuma TAA mungkin ya, dan Nunes. Sisanya dalam kondisi fit, ditambah Salah dan Van Dijk juga baru menekan kontrak baru, harusnya datang dengan energi baru ya. Dimana lawan West Ham pun kelihatan Salah udah mulai kembali ya, meskipun belum 100%. Van Dijk pun sama, meskipun Van Dijk sedikit buat blunder, tapi dia menciptakan gol kemenangan. Dan ini adalah sebuah energi baru untuk Liverpool, tapi sayang ya energi barunya hanya bisa dikeluarkan di Liga Inggris, karena di ajang-ajang lainnya Liverpool sudah tersisih ya. Jadi Liga Inggris satu-satunya possibility untuk Liverpool meraih gelar musim ini ya. Dan itu bisa diwujudkan kalau Liverpool menang lawan Leicester City dan Arsenal kalah dari Ipswich Town. Ataupun kalau misalkan itu tidak terjadi, masih ada minggu depannya lagi. Possibility-nya masih terus ya, dimana Arsenal tidak boleh kehilangan 1 poin pun, karena 13 poin sudah terlalu jauh. Tapi melihat sikon yang ada, gue melihat kayaknya Arsenal ini sudah menyerah sebenarnya ya dari perburuan Liga Inggris, karena kelihatan sekali di 3 pertandingan terakhir, Arsenal ini mainnya tuh nggak ngotot, tidak seperti mencari gelar juara. Kalau kalian lihat mainnya di Liga Inggris, lawan Fulham, lawan Brentford gitu ya, dan satu lagi gue lupa, lawan Everton, Arsenal ini nggak ngotot nyari kemenangan. Mereka tidak bermain dengan tensi tinggi, beberapa pemainnya juga banyak yang dirotasi, dan ini membuat gue bertanda tanya sebenarnya. Padahal Arsenal ini masih punya possibility untuk juara, dimana justru di 2 pertandingan terakhir mereka terseok-seok dengan 2 hasil imbang, namun di UCL mereka perform, mengalahkan Real Madrid 2 kali ya dengan agregat total 5-1. Dan kelihatan intensitas permainan yang dilakukan oleh Arteta di UCL dan di Liga Inggris benar-benar berbeda secara tensi ya, dimana lawan Madrid mereka tuh bermainnya cepat, kemudian variatif gitu ya. Tapi lawan tim-tim Liga Inggris terkesannya mereka tuh berhati-hati gitu, seperti tidak mau ada yang cedera dan lain sebagainya. Dan gua mungkin berasumsi ya, Arsenal ini sepertinya sudah menyerah, dan Arsenal mungkin akan fokus ke UCL ya, dimana mungkin UCL adalah satu-satunya possibility mereka untuk meraih gelar juara. Karena memang kalau di Liga Inggris meskipun try hard, kalau Liverpoolnya bisa meraih 2 kemenangan lagi juga Liverpool udah bisa mengunci Liga Inggris gitu ya. Dan kalau di UCL Arsenal masih punya possibility 25%, dimana mereka harus mengalahkan Paris Saint-Germain. PSG juga lagi bagus-bagusnya banget ya di di pertengahan musim kedua ya, dimana mereka juga sudah mengunci Liga Prancis ya. Ini menjadi salah satu keuntungan juga untuk PSG, dimana di Liga Prancis mereka tidak perlu
memainkan pemain utamanya dan juga bisa fokus ke UCL. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang sangat ketat ya, PSG dan juga Arsenal, terutama Arsenal ya. Arsenal kan belum mendapat gelar musim ini, jadi UCL pasti akan menjadi prioritas. Sementara PSG kan sudah dapat gitu ya di Liga Prancis. Jadi we'll see ya, Dembele dan teman-teman gitu ya. Apakah bisa membuat Arsenal meraih 0 gelar musim ini atau tidak. Oke, balik lagi ke pertandingan di Liga Inggris nanti, di mana Liverpool akan tampil dengan kekuatan utamanya. Pastinya mereka pasti akan try hard untuk mencari kemenangan. Sementara Arsenal bakal gitu-gitu aja ya, kayaknya nggak akan ada perubahan. Mungkin beberapa pemain kunci akan disimpan, nama-nama kayak mungkin Declan Rice, Saka, mungkinnya Saka juga kan kemarin sempat mengalami masalah ya, mungkin juga akan disimpan gitu ya. Kemudian kalau bicara tim yang lain ya, perebutan 5 besar, karena sekarang kan UCL itu 5 besar ya, 5 besar dimana peringkat 5-nya akan menjalani kualifikasi. 5 besar ini masih diperebutkan oleh beberapa tim karena lumayan ketat ya, sampai peringkat 8 atau peringkat 7 kalau nggak salah. Diperebutkan oleh Nottingham Forest, kemudian Chelsea, Manchester City, Newcastle United, dan juga Aston Villa. Aston Villa dan Brighton dikit-dikit bisa lah sedikit naik ke atas gitu ya. Aston Villa dan Brighton ini masih diperebutkan gitu peringkat 3 besar, karena Nottingham akhir-akhir ini lagi goyang banget ya kan, sehingga peringkat ketiga itu masih possibility untuk dikejar ya. Peringkat 3 ini masih possibility untuk dikejar, masih ada City, masih ada Chelsea, masih ada Newcastle gitu ya. Dan kalau bicara harapan gue sebenarnya pengennya Brighton yang lolos ya, tapi kayaknya akan mustahil karena Brighton tidak konsisten sama sekali, benar-benar tidak konsisten. Kadang mereka bagus banget, kalau lagi bagus banget menang terus, tapi kalau lagi jelek sering sekali kehilangan poin. Dan sekarang ini akhir ini lagi goyang banget ya Brighton ini. Jadi gue sih jadi no hope ya sama Brighton, padahal awal-awal tuh mereka bagus gitu loh. Kemudian mungkin kalau bicara soal 5 besar ya yang paling mungkin gitu ya, mungkin Nottingham Forest masih bisa lolos ke zona UCL, tapi mungkin tidak di peringkat ketiga, mungkin peringkat 4 atau 5. Mungkin yang akan menyusul 2 tim adalah City dan Newcastle mungkin ya, karena Newcastle sekarang sedang on fire. Mereka juga berhasil menerobos ke peringkat keempat ya. Kemudian City, Chelsea tidak konsisten, tapi kalau gue nilai City sama Chelsea, City gue rasa masih lebih layak untuk lolos ke UCL dibanding Chelsea. Karena Chelsea begitu sangat tidak konsisten mainnya. Ya harus dimaklumi ya, karena Chelsea ini pemainnya tidak ada yang memberikan nilai tambah sama sekali. Palmer pun di paruh kedua musim ini juga mainnya lumayan jelek ya, tidak memberikan nilai tambah yang seperti dia lakukan kemarin-kemarin gitu ya. Sehingga gua ragu Chelsea akan bisa lolos ke UCL. Ataupun kalau ada tim yang mengejutkan adalah Aston Villa mungkin ya, yang bisa sewaktu-waktu mengambil posisi City atau Newcastle atau Nottingham Forest. Tapi kalau menurut prediksi gue kayak Newcastle mungkin akan menemani Nottingham Forest, dan Manchester City akan ada di peringkat kelima. Itu sekilas tentang Liga Inggris ya. Oke, jadi itu aja menu untuk Liga Inggris, dimana sekali lagi menu utamanya adalah Liverpool mulai minggu ini bisa mengunci gelar juara, dan entah bisa di pekan ini, bisa di pekan depan, atau di pekan-pekan nanti gitu ya. Tapi ya gue yakin Liverpool akan mengambil juaranya. Gitu ya, itu tentang Liga Inggris. Bye.